Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bapak Pramana Aditya Warman atas dugaan tindak kriminal pengancaman dan percobaan pembunuhan terhadap Ibu Mirsa Saraya. Episode sebelumnya, kejahatan Ranti itu belum ketahuan ya sebagai dalang dibalik penculikan sekaligus dalang perusak ketika Reza dan Mirsa melangsungkan acara pre-wedding. Hingga Pramana akan menjadi peran yang tertuduh atau menjadi kambing hitam dari kejahatan yang dilakukan Ranti sebagai pelaku sebenarnya. Terjadi salah paham antara Mirsa dan Reza hingga mereka berdua itu akan tetap membuat laporan ke kantor polisi untuk memenjarakan Pramana dengan bukti yang sudah ada atau disimpan di dalam HP milik Mirsa sebelumnya. Kali ini Pramana mengalami apes karena harus menanggung akibat dari kejahatan yang tidak dia lakukan. Tentu itu bukan kebetulan, melainkan karena Pramana sebelumnya memang pernah melakukan tindak penculikan terhadap Mirsa. Dan akibatnya adalah harus berurusan dengan hukum karena akan dijemput polisi karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti yang ada lewat rekaman video di HP milik Mirsa. Borgol dan bawa Pak Pramana. Wanita yang problematik ya. Saya yakin ini semua terjadi karena kamu dididik dari ibu yang single parent dan serba kekurangan. Makanya kamu iri melihat kebahagiaan orang lain. Episode sebelumnya, suasana malam hari, semua keluarga Pramana nampak berkumpul di dalam rumah dalam keadaan tegang. Sebab secara bersamaan ada kedua petugas polisi yang datang menghampiri untuk melakukan penangkapan. Dari adegan nampak jelas ya, petugas polisi tidak mengirimkan surat panggilan kepada Pramana, melainkan surat perintah penangkapan secara langsung untuk menjemput di dalam rumah. Itu artinya Pramana digrebek secara langsung tanpa perlawanan. Sama persis dengan apa yang dialami Mirsa dulu waktu di Padang, yaitu ditangkap langsung dan diadili hingga masuk penjara selama 7 tahun. Apakah itu artinya dengan adanya Pramana ditangkap adalah sebuah karma atau balasan atas perlakuan jahatnya di masa lalu? Tentu sangat membuat penasaran ya, sebab pada kenyataannya dulu Mirsa dipenjara karena permainan Pramana yang menjebak Radit hingga endingnya Mirsa yang menjadi korbannya. Adegan berikutnya, ketika kedua petugas polisi hadir untuk melakukan penangkapan, maka Pramana tidak akan bisa melawan, atau dengan kata lain mencoba kooperatif untuk menghadapi proses hukum yang berlaku. Sebab dari kejadian, Pramana sudah tidak akan bisa mengelak ketika sudah ada bukti yang menguatkan berupa rekaman video. Walaupun Pramana mencoba mengandalkan pengacara untuk membantunya, namun tetap saja akan ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti yang sudah ada. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bapak Pramana Aditya Warman, kata petugas di hadapan semua keluarga Pramana. Sebaliknya Pramana nampak penasaran hingga ingin memastikan kesalahan yang dia lakukan. Maka dari situlah petugas polisi akan memberikan penjelasan singkat hingga membuat semua keluarga Pramana kaget dan tertegun, di mana petugas mengatakan kalau Pramana ditangkap karena sudah melakukan tindak pengancaman hingga percobaan pembunuhan terhadap Ibu Mirsa Saraya sebagai pelapornya. Hingga akibatnya adalah Pramana akan diikat menggunakan borgol oleh petugas polisi untuk selanjutnya digiring ke kantor polisi menggunakan mobil dinas. Nah, dari adegan tersebut Pramana seperti dipermalukan ya, hingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali harus kooperatif mengikuti aturan atau arahan petugas polisi. Dari adanya Pramana sudah berurusan dengan hukum, maka Karina tidak akan terima dan merasa tersakiti atau bisa disebut playing victim. Sebab Karina yang selalu mengadu domba papanya melawan Mirsa secara diam-diam, namun ketika papanya kalah dan ditangkap polisi karena selalu membela dirinya, Karina terkesan menyalahkan Mirsa yang berbuat jahat. Bahkan Karina sempat melabrak untuk memberikan hinaan dan merendahkan Mirsa tanpa mau ngaca terlebih dahulu. Lalu apa yang terjadi? Tentu saja itu adalah akhir cerita dari kekalahan Pramana dan juga Karina melawan Mirsa. Dan akibatnya sudah saatnya rahasia besar masa lalu Mirsa terbongkar atau dibongkar oleh Desi secara langsung, yaitu rahasia Pramana bapak kandung Mirsa yang sebenarnya.
Adegan selanjutnya Karina akan tetap melakukan percobaan atau berlagak playing victim di depan Mirsa dengan cara dilabrak. Hal itu dilakukan Karina sebagai bentuk perlawanan terakhirnya untuk menyerang mental Mirsa. Walaupun Karina sudah kalah, namun dirinya tidak mau menyerah dan berusaha untuk menutupi kebenaran Pramana adalah bapak kandung Mirsa. Hal itu terjadi ketika Karina berhadapan dengan Mirsa di suasana malam hari, di mana Karina mengatakan dengan ketus dan judes, "Saya yakin ini terjadi karena kamu dididik sama ibu single parent dan serba kekurangan, makanya kamu iri melihat kebahagiaan orang lain," kata Karina membela diri dan menyalahkan Mirsa untuk diintimidasi. Bahkan Karina memutarbalikkan fakta seolah-olah Mirsa itu ingin pengakuan dari Pramana sebagai anak kandungnya. Padahal Karina sendiri yang iri dengan Mirsa, punya anak kandung yaitu Akira dan juga Pramana sebagai papanya. Jadi pada intinya peran Karina ini adalah peran yang berubah menjadi jahat karena tidak rela jika berbagi kasih sayang tentang Akira dan juga kasih sayang dari Pramana sebagai papa kandungnya. Biarpun begitu, sikap keras Karina tidak akan merubah keadaan yang ada, sebab Mirsa akan tetap menjadi mama kandung Akira, sekaligus akan tetap menjadi anak kandungnya Pramana yang akan diakui dan diberikan kasih sayang sesuai dengan harapan dan keinginan Pramana sebelumnya. Sebab Pramana akan tetap merasa bersalah ya dan tidak akan membenci Mirsa. Atau dengan kata lain, Pramana ingin memberikan kasih sayang kepada Mirsa untuk menebus kesalahan masa lalunya yang sudah dilakukan hingga membuat hidup Mirsa itu menderita selama bertahun-tahun saat di Padang. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah dengan adanya rahasia Pramana terbongkar sebagai papa kandung Mirsa, maka akan membuat pernikahan Mirsa dan Reza bermasalah? Tentu tidak ya, Mirsa dan Reza akan tetap melanjutkan pernikahan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu dijadwalkan minggu depan setelah acara prewedding selesai dengan happy ending di kisah cerita hari ini. Itu artinya situasi serta kondisi yang terjadi masalah terbongkarnya Mirsa anak kandung Pramana, maka tidak akan membuat Reza mundur, bahkan sebaliknya akan menjadikan momen untuk Reza dan Mirsa mendapatkan restu dari Pramana sebagai calon dan kandidat wali nikah untuk Mirsa nantinya. Biarpun begitu, dari adegan masih membuat penasaran kita semua, sebab jika sampai Sarah tahu Mirsa anak kandung Pramana, maka akan menjadi pemicu pernikahan menjadi bermasalah. Lalu apakah Sarah akan tahu informasi tersebut sampai pernikahan Reza dan Mirsa akan berlangsung minggu depan? Tentu untuk kepastian dan kejelasan kita ikuti terus perkembangan adegan dan ceritanya. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, Mirsa akan menangis sedih dan menderita ketika tahu pertama kalinya Pramana papa kandung. Namun bersamaan dirinya sudah terlanjur membuat laporan polisi. Mirsa merasa dilema di antara membebaskan Pramana dengan cara menarik tuntutan atau tetap melanjutkan proses hukum yang berlaku. Tentu saja keputusan Mirsa nantinya adalah menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Atau dengan kata lain, tidak akan tega jika sampai dirinya menjebloskan papa kandung sendiri ke penjara. Selain itu, Mirsa juga masih tetap butuh sosok papa atau ayah, yaitu Pramana sebagai wali nikahnya untuk bisa sah dengan Reza sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah ditentukan untuk melangsungkan ijab kabul. Makin seru namun juga menarik hingga dramatis alur cerita dan adegan yang terjadi selanjutnya. Karena itu akan menjadi momen bahagia namun juga tegang masalah Pramana yang sudah terungkap sebagai papa kandung Mirsa. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan alur ceritanya Wanita Istimewa. Terima kasih.